Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya biasanya membagikan buku, tapi saya sudah menyusun sebelum sholat suci lahir batin sebelum sholat karena kan tugasnya dulu membahas tentang ibadah sholat. Saya cetak itu. Pas kemarin ada informasi zakat belum belum dicetak ya. Jadi nanti bisa menyusun tapi untuk saya susun sebelum dicetak tentang cetak itu zakat fitri dan mustahiknya judulnya. Tapi kalau di rumah anggap aja tentang apa kan topiknya aja. Di Ramadan berakhir sebentar lagi. Sekarang itu hari tanggal apa? Tanggal 25. Saya diusahakan selama Ramadan ini etikanya suka malam ganjil aja. Kenapa enggak malam ganjil? Kalau tiap malam enggak. Kalau pengennya sih tiap malam ya etika itu tapi wah agak tanya. Jadi tadi malam itu termasuk yang tikap semalam suntuk. Jadi kalau sekarang capek suaranya nggak apa-apa, yang penting kedengaran. Jadi kalau di akhir Ramadan kita ingat ada wajib zakat fitri. Zakat fitri itu diwajibkan atau dipadukan sejak tahun kedua Hijri, di akhir Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi Ramadan itu kan dipadukannya tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum tanggal sebelum tahun kedua Hijriah mah Ramadan sudah ada istilahnya ya, sejak zaman para nabi terdahulu, sejak diciptakan langit dan bumi sudah ada istilah Ramadan itu. Makanya diwajibkan ibadah saum di bulan Ramadan. Ramadannya sudah kenal kalangan mereka. Dan suhuf Ibrahim juga turunkan di bulan Ramadan. Begitu juga Jabur, Taurat, Injil turunkan di bulan Ramadan atau di Lailatul Qadar. Dan tentang akhir Ramadan ini Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1817 ditandaskan farodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tukhrotan lisoim minal lagwi warrofasi wa tu'matan lil masakin paman adaha qabla sholah fahiya zakatun makbubah wa aman adaha ba'da sholah fahiya sodakotun minas sodakot. Rasul Ibnu Umar mempardukan zakat fitri. Jadi bukan zakat fitrah ya. Kalau kita baca hadis mah tidak ada istilah zakat fitrah. Yang ada zakat fitri. Apa bedanya fitrah dengan fitri? Kalau fitrah itu faqim wajhaka fid-dini hanifan fitratallah fatron nasa alaiha. Fitrah itu adalah jibillah al-mutahayyiyah liqoblidin, penciptaan manusia yang dipersiapkan untuk menerima agama, itu fitrah. Al-hablah al-mutahayyiyah liqoblidin, kata juga al-jibillah al-mutahayyiyah liqoblidin. Jadi manusia diciptakan atas fitrah agama. Mamin mauludin illa yuladu fitrah, tidak manusia kecuali lahir zakat fitrah, zakat fitri. Apa bedanya fitrah? Kalau fitrah mati, fitrinya jadi dari putur atau iftar, artinya berbuka. Jadi zakat fitri itu artinya zakat karena buka saum. Jadi bukan karena kelahiran. Kalau fitrah makan kelahiran. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah itu kelahirannya dalam keadaan fitrah. Kalau fitri mah karena berbuka. Kenapa jadi istilah zakat fitri? Etama di Indonesia
Jadi kalau di Saudi Arabia, di Turki tidak ada istilah zakat fitrah, yang ada zakat fitrah. Sama dengan Idul Fitri, bukan Idul Fitroh, bukan. Idul Fitri namanya, Idul Fitri itu artinya hari Id, hari raya berbuka. Bukan Idul Fitri, bukan Fitroh, bukan, beda. Itu istilah, tapi tidak masalah. Bermasyarakat, tidak masalah. Cuman kita harus tahu gitu. Kedudukannya harus tahu gitu istilahnya. Kan baik tong diramekan. Pokoknya kita harus tahu ya kedudukannya. Kemudian di sini dikatakan zakat al-fitri itu tuhrotan lisoim, sebagai penyuci, karena zakat tuhrotan lisoim, penyuci bagi yang saum, inalago, warofas, porno atau ucapan kotor, watu matan lil masakin, dan makanan bagi orang miskin. Jadi ketika zakat fitri itu dipadukan tahun kedua Hijriah, fungsinya zakat fitri itu hanya sebagai makanan bagi orang miskin. Tidak disebut di sini fakir, ya. Watu matan lil masakin. Ini asal mula. Paman ada qabla sholat, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, zakat makbulah, maka itu zakat yang diterima. Paman ada ba'da sholat, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka fahya sodakoh minas sodakot, itu hanya sodakoh biasa. Kemudian di sini juga dikatakan parodo Rasulullah SAW zakat al-fitri itu rotan lisoim minal wadli warofas watu matan lil masakin. Maka fungsi pertama itu zakat fitri ini diwajibkan karena parodo, ya. Kemudian fungsinya fungsi untuk muzaki ada tuhroh, penyuci bagi yang saum. Jadi karena saum dilaksanakan, maka disucikan dari kotor-kotor. Karena berbuka, maka zakat fitri penyucian. Sedangkan fungsi bagi yang menerima itu makan, sakit, sebagai konsumsi, sebagai makanan. Dan di sini karena zakat fitri itu zakat berbuka, maka diwajibkannya selesai saum. Lalu kenapa kita titipnya dari awal? Mati. Kalau ambil zakat didirikan dari awal Ramadan, kita fungsinya yang zakat itu titip. Sedangkan penunaian kepada mustahiknya adalah sebelum sholat. Hanya pengertian sebelum sholat itu menurut Ibnu Umar 2 hari sebelum Syawal. Tapi ada juga yang berpendapat ba'da maghrib. Tapi ada juga yang berpendapat harus setelah sholat subuh. Dan sampai sekarang di Indonesia perbedaan pendapat itu tetap ada. Ya, antara lain di Islam di Persis itu membagikannya sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh sampai sholat Id. Di Muhammadiyah itu malam setelah sholat maghrib, karena itu sudah termasuk 1 Syawal. Tapi di NU di tanggal 1 Kenapa itu berbeda? Karena di sini qabla sholat, laksanakan sebelum sholat. Bisa sekali, 2 hari, bisa 1 hari. Pemahaman. Ya. Dan yang jadi syarat di sini man ada ba'da sholat. Jadi disebut sebelum teh supaya jangan sampai sesudah. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar yang wafat 73 ditandaskan parodo Rasulullah SAW zakat al-fitri. Jadi semua ya hadisnya zakat al-fitri istilahnya, tidak ada zakat fitrah. So'an min tamarin, 1 sok dari korma. Korma itu ya ada sukari itu 20 real 1 kilo ya. Ada makjul kalau makjul 100 real
Ada yang 200 real. Kemudian ada ajwa juga macam-macam dari 50 real sampai 200 real ada. Kalau yang 200 real mah ajwa. Saya bukan dicopot tapi memang sikinya kecil pisan. Itu ajwa. Yang 200 real. Jadi macam-macam. Jadi kalau yang makannya korma, yang ajwa berarti zakat fitrinya 2,5 kilo kali 200 real ya 500 real kali 4.000 ya 2 juta. Zakat korma. Tapi ada juga yang soan min syairin, ada juga dari gandum karena makanannya gandum. Kemudian dipardukannya alal abdi, hamba sahaya. Jadi zakat fitri itu hamba sahaya juga harus zakat. Wal hur dan yang merdeka. Jadi kalau ada di Google syarat zakat fitrah katanya merdeka, justru kalau dalam hadis mah hamba sahaya ge kudu wajib zakat fitri itu. Bukan hanya bukan hanya orang merdeka. Atau kumaha hamba sahaya zakatnya ya sesuai kemampuan. Kan nisabnya zakat fitrah itu kalau masih ada makanan untuk lebaran itu sudah wajib. Jadi kalau malamnya, malah besok satu lebaran satu Syawal. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan hari Jumat kan satu Syawalnya. Kalau departemen agama hilal isbat ya, mau hilal isbat malam untuk bareng. Kalau saya mah rek bareng rek ente nu penting mah lebaran teh satu Syawal satu Syawal rek bareng rek ente terserah, pokoknya mah lebaran saya satu Syawal tidak akan ya. Itu kata Ibnu Umar, zakat fitri itu satu sok. Jadi 3,5 liter. Ada yang mengatakan kurma, yaitu gandum. Ternyata ada kurma, ada gandum. Kemudian budak juga wajib. Asal dia punya biaya untuk makan besoknya. Jadi itu sudah wajib. Kan kadang-kadang di masyarakat kan ada abdi masuk narima zakat fitrah, jadi mau zakat. Ya narima ya kudu. Ongko narima dia karena statusnya mustahik, tapi mustahik juga dia kalau masih punya tetap wajib. Kemudian merdeka juga laki-laki, perempuan, anak kecil. Karena di sini dikatakan zakar laki-laki, unsa perempuan, sogir kecil. Sogir itu kecil, maka ada yang memahami ya. Bayi yang sudah dikandung juga kan itu sudah anak kecil. Kan dikeluarkan zakat fitrinya. Walaupun belum keluar, karena itu sudah jadi anak. Ada yang berpendapat begitu. Walaupun ada istihalal maulud apabila sudah nangis ya. Tapi itu kan bukan dalam zakat. Tapi dipahami karena wasogir, anak kecil, sedangkan bayi di dalam kandungan kan sudah jadi anak. Maka dipangaluarkeun ku bapana. Wal kabir dan dewasa termasuk lansia ya. Minal muslimin dari kalangan muslimin wa amaro biha tu ada qabla khurujinnas ila shalah. Sama seperti tadi aturannya sebelum sholat harus dikeluarkan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat tahun 74, ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari juz 5 halaman 376. Kunna nukhriju zakatal fitri so'an min to'am. Satu so' dari to'am. Nah kalau to'am mah tidak disebut barangnya, penting makanan pokok. Nah, seperti kita makanan pokoknya nasi alias beras ya beras. Gitu. Kalau dulu mah orang Madura mah jagong, tapi kan ini mah beras. Di Irian dulu makan sagu, ayeuna mah geus kembali beras. Indonesia mah sudah jadi beras, makanya di Indonesia mah panggerannya itu beras. Tapi kalau makanannya berbeda-beda, di sini juga ada kan.
ta'amin au sa'an min syair gandum au sa'an min tamar kurma au sa'an min akid. Akid itu keju, ya roti keju. Au sa'an min zabib, zabib itu kismis. Nah itu jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa harta yang dikeluarkan zakat fitri itu ta'am, makanan pokok, kemudian syair, gandum, tamar kurma, akid keju, dan zabib itu adalah kismis. Nah, kenapa kita itu mengeluarkannya lebih mayoritas dengan uang, tidak dengan beras? Latar belakangnya dan rata-rata kita masalah makanan itu bukan hasil pertanian sendiri gitu. Kita kan rata-rata di desa tani kan beras dibeli gitu. Jadi membeli makanya diganti dengan uang. Nah karena dengan uang maka sesuai dengan yang dimakan oleh kita. Jadi di setiap momen itu dituntut kejujuran. Jadi kalau ibu dan bapak zakat fitrinya berapa? Bangun ku duit berapa rupiah? Hitungnya gampang. Hari anu dimakan hari-hari beras. Kalau bapak dan ibu makannya beras hitam organik, itu kan 40.000 sekilo. Jadi zakat fitrinya bapak dan ibu harus 100.000. Kalau biasanya makan beras organik atau basmati 50.000, 125.000. Atau beras raskin cuma 10.000 hari-harinya, ya mana 25.000 diraskin. Jadi kenapa itu Basnas menentukan 32.000? Ya, rata-rata. Kalau bapak makannya beras 20.000, beras Cianjur 50.000. Amil zakat masjid harus menjelaskan itu. Jadi jangan begini, urutan. Padahal sama standar, nah minimal segitu. Jadi lamun biasa kita makan beras Cianjur 20.000, diajakkan 32.000 kan. Masjid Al-Falah mah kurang tak cek beras gitu, tapi kan cek Allah mah tahu. Kan Allah mengaudit, apabila hasibah kan. Allah itu kan apa ya? Kejujuran. Sama dengan fidyah. Fidyah juga kan perdebatkan di kalangan ulama itu ada yang mud, ada yang seperempat kulak. Itu kan dengan korma dulu kalau para ulama itu. Di Indonesia beras itu apa? Cukup 1 mud. Makanya BPS itu mengatakan batas miskin di Indonesia itu adalah penghasilan 600.000 per individu. Itu menurut BPS, Badan Pengelola Statistik. Jadi orang miskin itu yang dimaksud dengan miskin itu adalah orang yang hanya penghasilan 600.000 per orang. Jadi kalau bapak di rumahnya tinggal 2-an, sudah tidak miskin lagi ke atas. Jadi kalau anaknya 4 kan jadi genep kali genep 150 jadi 3.600.000. Itu batasannya ya. Batasannya. Nah maka oleh karena itu berapa mesti dikeluarkan zakat fitri, ukurannya yang dimakan sama dengan fidyah juga. Fidyah juga ukuran yang dimakan sehari-hari. Jadi 600.000 itu kalau fidyah satu orang. Jadi diusahakan harus lebih paman, karena di dalam fidyah juga surat Al-Baqarah 184 kan, falal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, bagi yang tidak bisa qada maka fidyah. Tapi kalau melebihkan paman tatawaa khairan bahwa itu ya 1 hari dihitungnya 1 hari.
Ya, jadi 3 kali makan di kita. Makanya ukuran BPS mah 20.000 per hari. Itu teh bagi orang miskin mun fidyahna. Tapi kan ai bapak mah sanes orang miskin, jadi mun fidyah teh harus lebih tinggi. Ya, karena min ausati itu timuna ahlikum. Jadi kalau kebiasaannya sehari-harinya makan di restoran bisa 200.000 kali 30 gitu. Atau 29 tergantung harinya. Satu bulan. Tidak. Kemudian tadi seperti tadi saya katakan, zakat fitri teh awal nama tukmatan lil masakin sebagai konsumsi bagi orang miskin. Itu teh berlaku di zaman Rasulullah sampai tahun ketiga Hijriah sampai perang Uhud. Tapi setelah perang Uhud terjadi kan ada kewajiban-kewajiban zakat lainnya. Ada zakat mal, ada zakat perniagaan, ada zakat unta, ya, penghasilan, profesi. Setelah itu surat Al-Baqarah. Jadi, nah pada tahun ke-10, tahun ke-8 Hijriah turun surat At-Taubah. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil waridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, surat At-Taubah ayat 60 turun setelah Futuh Mekah. Makanya yang asalnya tukmatan lil masakin zakat fitri itu ketika dipadukan setelah turun ayat ini mah jadi 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu. Dari zakat fitri juga sama dengan zakat-zakat yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan zakat fitri mah prioritas orang miskin, eta mah baheula sebelum Futuh Mekah. Kalau setelah Futuh Mekah mah baik zakat fitri maupun zakat mal itu surat atau ayat yang berlaku. Karena itu lebih terakhir. Jadi bukan dimansuh, itu teh berarti dijelaskan, diperjelas. Jadi yang asalnya tuh matan masakin sekarang mah nama sodakot, makanya jamak sodakot. Seluruh zakat. Karena kan zakat itu kenapa disebut sodakoh? Karena itu tepat sasaran. Kenapa disebut infak? Karena harta. Kan kita kenal kan ada zakat, infak, sodakoh. Zakat itu pembersihan dari manusia. Kalau infak itu membelanjakan harta. Makanya tidak ada infak dengan jasa. Infak itu yunfikuna itu amwalahum, min amwalihim itu harta. Ya selalu harta kalau infak itu. Tetapi bulan. Nah, kalau sodako bisa harta bisa jasa. Jadi kan ada zakat, infak, sodako. Kalau sodako asal tetap tepat sasaran, bisa harta bisa jasa. Ya, jadi asal tepat sasaran itu disebut sodako. Sodako jasa, imatatul ada anitorik kan, nyingkirkan dari jalan itu sodako. Sodako jasa. Ya senyum, enggak. Sodako membantu orang yang minta bantuan. Membantu orang yang minta bantuan itu kan kata Rasulullah, ahabu ilayya min an a'takifa syahron fi masjidi hada. Membantu orang yang butuh bantuan itu lebih unggul, lebih aku cintai dibanding dengan iktikaf 1 bulan. Ada yang mengatakan iktikaf 2 bulan, hadis riwayat Al-Hakim, Muhammad Al-Hakim, tapi itu hadis yang Tabarani yang lahir 260 apa 360 itu syahron. Jadi daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, mending ngabantuan orang-orang yang tak punya, orang-orang yang wafat. Makanya saya katakan
kan umroh 1 bulan di Masjidil Haram teh. Kalau dibaca dari hadis mah teu aya di zaman Rasul mah umroh 1 bulan itu ya 1 bulan. Karena kalau umroh kalau sudah 3 hari suruh pulang oleh Rasul. Jadi umroh itu maksimal 5 hari di Mekah itu. Makanya kalau bapak dan ibu banyak duit berumroh, ini dipakai bantuan orang. Diunggul. Dan haji mabrur juga kan tandanya hitam to'am, sudah saya bahas. Jadi yang berlaku sekarang baik zakat fitri ataupun zakat yang lain mustahiknya 8 sakit. Nah, maka ada yang dikoreksi pengertian pukoro dan masakin. Karena saya cari ternyata di Basnas fakir itu pukoro, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak memiliki kebutuhan hidup. Ini menurut Basnas, saya kutip ini dari Google, Mr. Google. Itu tiba heula teh di Basnas teh kan dikoreksi ngomong. Nah, memang kadang jadi kata Basnas fakir itu adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa sehingga tidak memiliki pokok. Sedangkan miskin mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk kebutuhan. Makanya di masyarakat mah sama tuh antara fakir dan miskin. Ya naon bedana ya? Ya mah tidak memiliki, kalau ini memiliki tapi kurang kan sarua kurang. Jadi fakir miskin teh di masyarakat sama fakir miskin itu. Jadi kalau kita lihat definisi ini maka tidak ada bedanya antara fakir dan miskin. Perbedaannya hanya tidak memiliki harta dan punya harta tapi tidak cukup. Masa iya pengertian seperti itu sehingga dipisahkan antara fakir dan miskin. Oleh karena itu seharusnya memahami ayat innama shadaqatu wal fuqara masakin itu baca ayat lagi. Di fakir itu harus baca ayat lagi. Miskin juga baca ayat atau tidak bukan ayat ya hadis. Karena kan di dalam Al-Quran surat Ad-Duhan dikatakan wal kitabil mubin. Quran itu saling menjelaskan. Itu juga dalam surat Ad-Duhan ayat 2. Sama kan? Hamim wal kitabil mubin. Itu surat Az-Zuhruf ayat 1 dan 2. Dan setelah itu Ad-Duhan Hamim wal kitabil mubin. Jadi Quran itu saling menjelaskan. Jadi kalau kita ingin memahami fuqara itu siapa, maka kita baca Al-Quran. Dan ternyata kalau kita baca Quran antara fuqara dan masakin bedanya sangat jauh. Karena fuqara itu tercantum pada surat Al-Baqarah. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Fuqara itu adalah orang yang tersita waktunya di dalam membela agama Allah, itu fuqara. La yastati'una darban fil ardi, sehingga mereka itu karena waktunya tersita untuk mengembangkan agama Allah sehingga tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan cari nafkah, berbisnis. Karena yastati'una darban fil ardi, yahsabuhumul jahilu, orang yang bodoh nyangka agnia seperti kaya. Minat ta'afuf, karena pandai menjaga diri. Ta'rifuhum bisimahum, kalian tahu kalau yang tidak awam lagi tanda-tandanya. Dan la yas'aluna nasail hafa, tidak pernah minta-minta secara paksa. Itu fuqara. Wa ma tunfiqu, apa saja yang kalian nafkahkan dari khairin fa innallaha bi'alim. Jadi kalau berdasar surat Al-Baqarah, fuqara itu yang sibuk dakwah. Wa la yastati'una darban fil ardi, tidak ada waktu untuk cari nafkah karena sibuk oleh dakwah, oleh kegiatan. Ya salah satu contoh para kiai, para ustadz yang kalau lihat di kampung ya, saya waktu pesantren itu punya kiai namanya Ajengan Berli. Itu jam 3 itu membangunkan santri untuk tahajud. Setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh itu sorogan.
saurang-saurang ngaji ya orang. Ya nanti jam 7 itu balagan karena saya mah sambil sekolah jadi tidak ikut balagan saja. Nah itu teh jam 10 setelah makan. Nanti baru istirahat dulu, kemudian nanti jam 2 ajar lagi santrinya sampai asar ngajar lagi, pulang dulu, nanti maghrib pulang dulu, terus isya ngajar lagi sampai jam. Nah karena dulu mah banyak yang ngerti murid teh boga sawah seeutik dipanggil ke orang tua santri ngerempuk istilahnya. Kemudian kalau zakat itu selalu ke jalan zaman dahulu mah para kiai para ustadz hidupnya karena ada yang nanggung dari zakat itu. Sekarang mah kan boro-boro apa kiai kuli segala macam segala kudu mayar. Nah itu ukhsiru fisabilillah terikat ya. Dan juga di sini kasabu mujahiru agniya. Jadi orang awam juga nanti yang kaya dan memang penampilannya tidak minta-minta. Tapi murid-muridnya tahu layas alunan nasail karena tidak minta-minta. Nah sekarang kalau di Bandung bagaimana? Ukoro iladina usiru fisabilillah itu banyak di Bandung itu hanya bedanya karena di Alpalahna dijadwal, khotib Jumat kan dijadwal, pengajian kan dijadwal, jadi usiru fisabilillahnya ketika datang kan terganggu waktunya. Ya, jadi sekarang penceramah taraweh ada 30 orang. Ketika datang ke sini kan terganggu bisnisnya. Kemudian khutbah Jumat kan terganggu ketika datang. Dan juga pengajian. Makanya kalau menurut saya operasionalnya kita mah tidak ditanggung semua para ustadz. Kenapa? Karena dia masih punya kesempatan. Kan ustadz masih ada yang ojek, yang Grab, ada yang PNS, kan? Ada yang jadi dosen, kan begitu. Nah maka bisa ya, kalau saya mah mengatakan usiru fisabilillah fakir tinggal ngitung masjid 1 tahun khotib 52 orang, pengajian mingguan kalau seminggu sekali 52 104 kan, terus ada pengajian insidental peringatan sebarahiji ya paling 150. Kalau 1 juta satu orang sekali datang kan 150 juta ukoro ya umpamanya 1 juta teh. Nah jadi macam-macam itu. Ini nanti dari zakat apa zakat mal ataupun zakat fitri itu dikumpulkan berapa? Oh dapat 200 juta 150 juta ukoro, maka 50 juta untuk yang lain. Itu ukoro ya. Nah, kalau yang disebut tadi oleh Pak itu kalau miskin itu atau masakin zamannya hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 330 laisal masakin laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas, bukan orang miskin keliling-keliling kan itu ke rumah saya juga sering keliling ke toko punten sodakohna keluarga namanya tadi keluarkan orang dari ayah mah sok bikin ngarah sabaraha we sesuai kemampuan. Ternyata bukan miskin karena itu minta-minta jatuh ala nas, ada lupa makan suap 2 suap tamrotan. Yang miskin itu alladzi la yajidu ginan yubni, miskin itu yang tidak bisa mencukupi kebutuhan harian. Ya seperti tadi, ukuran di Bandung mah BPS. Ya di Indonesia lah BPS. BPS itu 600.
Jadi tinggal diteliti di RT, di RW ini atau di RT ini. Kalau Alfalah masih RT ya, RW. Oh, RW. Jadi Alfalah itu RW. Siapa yang punya penghasilan di bawah 600.000 per orang? Itu harus diteliti RW. Jadi bukan tanggung jawab RT, itu tanggung jawab masjid. Itu teliti RW berapa orang. Kalau ada enggak di RW itu masyarakat yang anaknya 4, padahal penghasilannya di bawah 3.600.000, anaknya 4. Hari abdi gitu, hari abdi mah ada di rumah ke boga tanggungan, anak sudah pada semua. Jadi saya di rumah itu cuma 2an saja. Jadi saya mah tanggung jawabnya teh 1.200.000. Jadi kalau saya punya penghasilan 1.200.000 bukan tanggung jawab. Tuh pas saya kurin cukup dengan ratus. Nah, masalah cukup mah tergantung kaya gitu. Hanya imam anggaran PS. Jadi itu orang miskin namanya. Jadi kalau yang itu harus diteliti. Sebab kalau tidak diteliti, masjid tanggung jawab ya, nggak heran. Tanggung jawab kan, ada parkir mah gampang kan. KW 1 tahun, khotibnya berapa, pengajian mingguannya berapa, kan ada pengajian mingguan di 104 ditambah pengajian bulanan kan, ada di sakit ya udah aja di amplopan, nanti setiap khotib kan di amplopan tinggal masukin ya. Jadi amil zakatnya menyerahkan kepada koordinator khotib. Jadi mual nungguan kencleng gitu. Kencleng maker keperluan nasional ya, listrik segala macam. Jadi karena itu setiap bulan Ramadan ada dananya untuk 1 tahun. Makanya dibagi aja ya, 150 lah, 150 amplop gitu. 104 khotib dan penceramah dan 44 gitu. Insidental. Jadi masjidnya mau bingung gitu. Jadi jangan sampai ada nggak bagikan duit Pak Ustadz ya, kanal ting berkesap ribuan di kanal karena menang tidak cancel sudah itu kan kalau itu karena fakir miskin. Kemudian amilin ya itu ditandaskan namanya oleh ini ada jalur pasir gitu. Ada, dan di sini dikatakan Sahih Bukhari juga kata Humaid As-Sa'idi, istakmala Rasulullah SAW rajulan minal Asad ala sadaqah Bani Salim yud'a ibn Lutaibah falamma ja'a hasabahu. Rasulullah SAW kata Sa'id itu telah memperkerjakan seseorang untuk mengurus zakat di Bani Sulaim yang dikenal dengan sebutan Ibnu Latbiyah, dan begitu setor kepada Rasul zakat yang dia kumpulkan upah telah mengumpulkan di kelas itu, makanya disebut oleh Al-Alusima yang yuktil amil mayatihi, seperti bolak-baliknya ongkos transportasi kan ambil itu 6 dah pekerjaan, nah itu harus ditanggung biaya ya. Seperti di sini dikatakan biqadri ujuri amsalihim ya, biqadri ujuri amsalihim, jadi sesuai dengan ujroh pasaran. Ujroh pasaran apa di kita? UMR gitu, di pasaran UMR.
UMH, UMK. Oh ya, bukan rakyat. MR provinsi di kota. Ya, ya, ya itulah. Makanya ambil hitung waktunya tuh, jadi habis. Kan minimal seperdelapan. Milih itu kan ada Bukoro kan 8 asnaf itu. Kali kalau di Bandung itu karena tidak ada 8 jadi gitu ya. Jumlahnya berapa gitu. Itu adalah amilin. Nah, anu aja dimaratonkan supaya ada kesempatan untuk dialog. Kemudian mu'alafah qulubihim itu ada kafir itu yang mau masuk Islam biaya ataupun kesusahan, atau sudah masuk Islam tapi kesulitan karena diboikot oleh keluarga gara-gara masuk Islam. Itu di zaman Ibnu Umar memang sudah dihapus mu'alaf itu karena sudah apa ya. Kemudian rikob itu yang dijanjikan untuk merdeka, tapi di Indonesia mah di Bandung rikob itu. Jadi itu dihapus. Gorimin yang terjerat utang. Nah ini terjerat utangnya harus dinilai. Jadi kalau terjerat hari kanjuk rumah mah eta mah da atuh bukan karena kebutuhan mendesak eta mah. Sama kanjuk rumah mah geus utang da moal bisa lamun dihitung layak ya, kalau nggak layak mah enggak. Tapi yang terjerat gitu, yang sehingga tidak bisa hidup. Kemudian fisabilillah. Nah, fisabilillah mah fasilitas. Jadi kalau fukoro kan orang yang berjihad di jalan Allah, seperti para khotib, para imam, para mubalik, para ustadz yang dipanggil. Itu fukoro ngaji mah. Nah, itu kan hidupnya terikat ke situ, terikat oleh perjuangan. Nah, kalau fisabilillah itu alat dan sarananya. Ya seperti yang kita punya ini fokus, kan infokusnya harus diperbaiki. Ini lampunya ini mah bukan rusak infokusnya tapi lampunya. Tapi kan lampunya 2,5 juta kan. Nah, lumayan gitu dari fisabilillah. Cekas. Nanti kalau sudah cekas kan bisa ditempel, layar ditempel. Jadi enak. Karena apa? Kemudian laptop di masjid juga kan kadang-kadang perlu laptop. Kadang-kadang ustadz itu tidak banyak bawa laptop. Apa nggak? Cuman bawa flash disk unggul kan? Jadi cukup itu kalau di masjid. Nah itu fisabilillah bisa banyak alat. Nah kalau untuk bangunan memang di kalangan berbeda pendapat. Masjid. Kenapa? Karena bangunan masjid mah tanggung jawab orang kaya. Dan di kita mah sok kekurangan dana teh bisa bahaya. Kemarin di Darussaadah itu katanya kekurangan dana. Tanya kepada saya bisa juga Dina Zakat. Nah kekurangan dana mepet bangun itu kan masjidnya masih bagus. Nah makanya kudu direnovasi gitu kan. Kalau fisabilillah itu sarana prasarana dakwah. Karena kan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang terlantar supaya jangan minta-minta. Karena minta-minta itu barang siapa yang punya kekuatan tidak miskin tetapi ngaku-ngaku miskin, maka itu sama dengan yastaksiru minari jahannam, sama dengan mengumpulkan api neraka di perutnya. Apa itu mayugni? Yaitu mayugodi wayu asyih. Rasulullah. Jadi kaya itu yang bisa, yang tidak miskin, yang bisa dan malam. Ya, kalau masih bisa makan 3 kali sehari, itu memenuhi kebutuhan. Ya ukurannya tadi adalah BPS. Itu bukan miskin. Tapi jangan sampai ada di daerah kita yang miskin tetapi tidak dapat.
Karena itu harus, dan tentu saja amil zakat lah yang menilai itu. Jadi jangan sendiri, semuanya juga itu amil zakat nilai. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu supaya ada kesempatan untuk berdialog. Jadi zakat fitri itu makanan pokok, mustahiknya sama, surat Al-Taubah ayat 60. Jangan sampai terjadi orang yang berhak menerima tapi tidak terbagi, karena itu nanti kita orang yang dolim kalau tidak membagikan. Saya kira selanjutnya boleh kita buka tanya jawab. Sementara saya billahi bismillah walhamdulillah.